Baiklah, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah. Jadi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah karangan daripada Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Beliau lahir di Nawa. Nawa itu sebuah daerah sekitar 80 km lah kurang lebih dari Damaskus. Beliau lahir tahun 631 Hijriah. Di Imam Nawawi lahir tahun 631 Hijriah. Makanya disebut beliau dengan Imam Nawawi. Nama beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yahya bin Syaraf nama beliau. Kemudian beliau dinisbahkan kepada kampung halamannya, yaitu Nawa. Kenapa dinisbahkan kepada Nawa? Karena beliau berasal dari Nawa dan tinggal di Nawa lebih dari 4 tahun. Bahkan Imam An-Nawawi, makanya Imam An-Nawawi menukil pendapat daripada Imam Abdullah ibn Mubarak dan selainnya. Imam Nawawi menukilkan pendapat itu dalam kitab At-Taqrib wa Taisir. Qala Abdullah ibn Mubarak wa ghairuhu. Imam Abdullah ibn Mubarak dan imam yang lain juga mengatakan hal yang sama. Kata mereka, man aqama bi baldatin, man aqama fi baldatin, barang siapa yang menetap di suatu tempat, di suatu daerah, arba'a sinin, yaitu 4 tahun. Barang siapa yang sudah menetap di suatu daerah 4 tahun lamanya, nusiba ilaiha, maka dia layak dan pantas dinisbahkan kepada kampung halaman tersebut. Misalkan kita sudah berada di Aceh misalkan selama 4 tahun, maka disebut dengan misalkan Muhammad Khaidir Al-Aceh, atau tinggal di Sudan selama 4 tahun, maka Muhammad Khaidir As-Sudani. Tinggal di Yaman 4 tahun. Nah, kalau sekarang udah lebih, berarti Muhammad Khaidir Al-Yamani. Ya, gitulah. Makanya karena ungkapan Abdullah ibn Mubarak tadi, man aqama fi baldatin arba'a sinin nusiba ilaiha, barang siapa yang menetap di suatu daerah selama 4 tahun, maka dia layak dan pantas dinisbahkan kepada daerah tersebut. Imam Nawawi berasal daripada Nawa, daerah yang letaknya sekitar 80 km dari Damaskus. Makanya beliau dinisbahkan kepada Nawa, atau disebut kemudian dengan Imam An-Nawawi. Kemudian Imam An-Nawawi ini beliau menghafal Quran di saat berusia 10 tahun ke bawah. Jadi belum sampai umur beliau 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kalau kita udah berapa tahun belum hafal-hafal juga ya. Di antara keutamaan Imam Nawawi dikatakan di dalam kitab Tuhfatut Talibin fi Tarjamatil Imam Muhyiddin halaman 47, disebutkan qala Syekh Yasin ibn Yusuf Al-Marakishi, Syekh Yasin ibn Yusuf Al-Marakishi, beliau bercerita, ra'aitu Syekh Muhyiddin, aku melihat Syekh Muhyiddin, yaitu Imam An-Nawawi, wahwa benu asri sinin, di saat Imam Nawawi berusia masih 10 tahun. Binawa, yaitu di Nawa, yang daerah yang kita sebutkan tadi, yaitu daerah sekitar 80 km daripada kota Damaskus. Wasibiyan yukrihunahu 'alal la'bi ma'ahum, di mana teman-teman Imam Nawawi yang masih sebaya dengan beliau memaksa Imam An-Nawawi untuk ikut bermain bersama mereka. Main bola, main apa kayak gitu kan, dipaksa Imam Nawawi untuk ikut bermain bersama mereka. Tapi Imam Nawawi enggak mau, wa huwa yahrabu anhum, wa huwa yahrubu minhum.
wa huwa yahrubu minhum. Imam Nawawi kemudian lari daripada mereka, enggak mau ikut bergabung bersama teman-teman yang lagi bermain. Wa yabki li ikrahihim. Bahkan Imam Nawawi bukan sekedar lari dan enggak mau menolak, tapi juga menangis. Beliau enggak mau ikut bersama mereka. Wa yaqra'ul Qur'ana fi tilkal hal. Malah beliau memilih untuk membaca Al-Qur'an. Ketika dipaksa untuk bermain, beliau memilih untuk membaca Al-Qur'an. Maka ketika Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi ini melihat sikap Imam An-Nawawi yang sedemikian rupa, kata beliau, fawaqa'a fi qalbi mahabbatah. Maka aku pun jatuh cinta kepada Imam Nawawi. Cinta dalam artian yang positif ya. Artinya cinta menjadikan Imam Nawawi sebagai seorang yang patut untuk dijadikan contoh. Ini luar biasa. Kemudian Imam An-Nawawi juga pernah bercerita ketika beliau menuntut ilmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Badr Ibnu Jama'ah. Imam Al-Badr Ibnu Jama'ah meriwayatkan apa yang pernah diceritakan oleh Imam Nawawi ketika beliau belajar. Kata Imam Nawawi, wa kuntu idza ataituhu azuruh. Kata Imam Al-Badr ya. Kata Imam Al-Badr bin Jama'ah, wa kuntu idza ataituhu azuruh. Ketika aku datang menziarahi Imam Nawawi, yada'u ba'dal kutub ala ba'din liwasi'ali makanan ajlisu fih. Saking banyaknya kitab Imam Nawawi, sedangkan kamar beliau sangat kecil, akhirnya kitab-kitabnya disusun terlebih dahulu agar tamunya dapat tempat untuk duduk. Itu saking banyaknya kitab Imam Nawawi dan saking kecil kamar beliau. Ini luar biasa. Kemudian Imam Nawawi juga pernah bercerita, baqaitu sanatain, aku menetap belajar selama 2 tahun, la ada'u jambi alal ardi, di mana aku belajar selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu aku fokus belajar, tidak sempat meletakkan punggungku di atas atau lambungku di atas tempat tidur. Artinya beliau tidak tidur selama 2 tahun belajar. Nah, ini luar biasa. Sampai-sampai beliau tidak sempat nikah karena fokus belajarnya luar biasa. Namun ini tidak bisa dijadikan contoh. Hari ini kita belajar nggak nikah-nikah, itu nggak baik. Beda dengan zaman Imam Nawawi. Dan coba bayangkan teman-teman, kalau Imam Nawawi dulu punya HP ya, punya media sosial kayak kita hari ini, kira-kira terpengaruh nggak dengan media sosial hari ini? Jadi ada yang bilang nggak usah nikah lah, ikut Imam Nawawi aja. Padahal kita lupa bahwa Imam An-Nawawi itu di bawah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nikah, beliau punya anak. Istri Imam Nawawi diantaranya Hamdan, itu keturunan daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan beliau punya anak Hasan dan sebagainya. Jadi gak benar itu. Kemudian Imam Nawawi juga pernah bercerita ketika beliau belajar, idza ghalabanin naum, kalau aku tiba-tiba ngantuk mau tidur, istanattu ilal kutubi lahdatan wa antabi, maka aku pun menyandarkan kepalaku bentar ke kitab yang ada di depanku kayak gini kurang lebih, kemudian wa antabi, beliau pun terjaga kembali. Begitu luar biasa fokusnya beliau dalam belajar. Kemudian setelah beliau selesai menghafal Al-Quran ketika masih berumur di bawah 10 tahun, kemudian beliau di umur 18 tahun berangkat ke Damaskus, Suriah, untuk belajar ilmu agama di Madrasah Ar-Rawahiyah yang ada di dekat Masjid Jami', yang ada di dekat Masjid Jami' Al-Umawi.
Di antara guru beliau yaitu Abu Ishaq Al-Muradi, kemudian Abu Faraj Ibnul Qudamah Al-Maqdisi, Imam Abdurrahman Al-Fazari dan sebagainya. Di antara murid beliau Imam Ibnu Naqib Asy-Syafi'i, Abul Abbas Al-Isbili dan sebagainya. Kemudian Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, beliau berumur 45 tahun. Bayangkan, beliau cuma umur beliau pendek, 45 tahun. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, 676 Hijriah, mudah diingat. Jadi beliau lahir tahun 631 Hijriah, beliau wafat tahun 676 Hijriah. Jadi beliau berumur 45 tahun. Umur yang sangat masih terbilang muda, tapi karyanya luar biasa. Karya Imam Nawawi kalau dihitung itu karangan beliau, lembaran kitab-kitab yang beliau karang itu lebih banyak daripada umur yang beliau miliki. Diperkirakan kitab beliau lebih banyak. Jadi bayangkan, kira-kira dalam sehari beliau nulis berapa halaman, sehingga beliau punya kitab yang luar biasa. Di dalam mazhab Syafi'i, beliaulah mujtahid tarjih yang menguatkan di antara pendapat para ulama. Beliaulah yang menguatkannya. Ini pendapat kuat, ini pendapat dhaif. Yang terkenal karangan beliau yang monumental adalah Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Itu karangan luar biasa. Begitu juga beliau punya kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang luar biasa. Begitu juga dalam ilmu hadis, beliau punya kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan beliau. Kemudian di atas, setelah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian di atasnya ada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dan sebagainya. Banyak kitab-kitab beliau. Sedangkan umur beliau cuma 45 tahun. Bayangkan teman-teman. Kemudian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini terdiri daripada 40 hadis, kurang lebih 42. Disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in atau Al-Arba'un itu 40 hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Kenapa beliau membatasi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dengan 40 hadis? Kenapa enggak lebih? Kan hadis banyak banget. Kenapa beliau membatasi pada 40? Maka jawabannya ada 3 alasan minimal beliau menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini 40 hadis di dalamnya. Yang pertama, karena berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan, "Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan." Barang siapa yang menghafalkan, yang mengajarkan, yang menjelaskan 40 hadis kepada umatku, kata Rasul, min amri diniha, hadis-hadis yang berkaitan dengan urusan agama, ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, maka kelak di yaumil kiamat Allah akan membangkitkan orang tersebut bersama golongan para ulama-ulama dan fuqaha ahli fikih. Jadi ini luar biasa. Bahkan di dalam riwayat Abu Darda disebutkan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Kata Rasul, barang siapa yang menghafal 40 hadis yang mengajarkannya kepada umatku tentang urusan agama mereka, maka kelak di yaumil kiamat, kata Rasul, aku yang bakal menjadi syafaat bagi orang tersebut dan yang akan menjadi saksi bagi orang tersebut. Kemudian begitu juga dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi't. Kata malaikat nanti pada orang yang menghafal 40 hadis itu, mengajarkan kepada umat, udkhul, silahkan masuk dari pintu manapun, dari pintu-pintu surga yang engkau inginkan. Silahkan masuk dari pintu surga manapun yang engkau mau. Dia luar biasa. Walaupun hadis-hadis ini
Dilanjutkan oleh Imam Nawawi sendiri, wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dhaif wa in kathurat turuquhu. Walaupun ulama, para ahli hadis, para huffaz yang menghafal ribuan hadis, mereka sepakat bahwa hadis yang disebutkan tadi itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Walaupun wa in kathurat turuquhu, walaupun jalur periwayatannya banyak, tapi karena hadis itu dhaif, ya tetap dhaif, kata Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi melanjutkan, wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Para ulama sepakat bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mal, di dalam keutamaan dalam mengamalkan ibadat. Artinya bukan soal wajib atau haram, tapi perkara-perkara sunnah itu tidak ada masalah kita menjadikan hadis dhaif sebagai dalil. Kemudian dilanjutkan, bahkan kalau kita mau melanjutkan pembahasan ini, dilanjutkan oleh Imam Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Takrib An-Nawawi. Beliau menjelaskan di sana ada 5 syarat dalam menggunakan hadis yang dhaif. Di antaranya tidak dalam masalah akidah, bukan dalam masalah tauhid, kemudian tidak ada periwayat perawinya yang dusta, kemudian tidak syadidud dhaf, tidak terlalu luar biasa syadid dhaifnya, lemahnya tidak sangat luar biasa, jadi biasa-biasa aja. Kemudian bukan dalam masalah halal dan haram, dan fi fadailil a'mal. Jadi ini 5 syarat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Takrib An-Nawawi. Jadi tidak ada masalah menggunakan hadis-hadis dhaif di dalam fadailul a'mal seperti ini. Tapi kata Imam Nawawi, ini dalam yang kita baca ini masih ada dalam muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang akan kita jelaskan nantinya. Jadi insyaallah ke depan semoga Allah berikan istiqamah. Setiap ada kesempatan kita buat kajian seperti ini, kita akan baca minimal 1 hadis lah. Hadis-hadis yang pendek-pendek aja gitu. Kemudian wa ma'a hadza, kata Imam Nawawi, walaupun demikian boleh menggunakan hadis yang dhaif fi fadailil amal, tadi dalam keutamaan beramal, tapi falaisa yatimadi ala hadzal hadis. Tapi aku tidak berpegang pada hadis-hadis ini yang dhaif. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadisis sahihah. Akan tetapi aku berpegang pada pendapat pada hadis yang sahih, kata Imam Nawawi. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyuballighash syahidu minkumul ghaibah. Hendaklah orang yang hadir di antara kalian saat ini itu menyampaikan apa yang kusampaikan ini kepada orang-orang yang gaib, yang tidak sempat hadir. Jadi orang yang hadir bersama Rasulullah saat haji wada itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi kepada mereka, agar mereka berkenan menyampaikannya kembali kepada orang-orang lain yang tidak hadir di kemudian hari. Jadi ini menunjukkan bahwa balighu anni walau ayah, khudhu anni manasikakum, kata Rasul. Jadi silahkan ambil tata cara melakukan ibadah haji dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, sampaikan kepada umat Nabi yang lain. Kemudian begitu juga hadis naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga itu doa Rasulullah. Kata Rasul, beliau berdoa, ya Allah, semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar ucapanku, kata Nabi, fawa'aha, kemudian dia memahami dengan baik apa yang kusampaikan itu, fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia menyampaikan hadis-hadis itu untuk orang lain sebagaimana ia dengar. Jadi sebagaimana kita dengar hadis-hadis dari guru-guru kita sampaikan kepada para umat-umat Nabi Muhammad yang lainnya. Itu alasan yang pertama. Kenapa di dalam kitab Al-Arba'in ini hanya disebutkan 40 hadis. Bukan Imam Nawawi tidak paham lebih dari 40, bukan. Beliau hanya bisa 40 aja, enggak. Tapi beliau punya alasan di balik angka 40 itu ya. Kemudian alasan yang kedua, Imam Nawawi masih menjelaskan hal yang sama.
Wa qad istakhartullaha ta'ala jam'a arba'ina hadisan. Dan sebelum beliau mengarang kitab Al-Arba'in ini, beliau sudah istikharah, beliau minta petunjuk yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan 40 hadis. Kenapa 40? Iktidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa hufadhil Islam. Karena beliau mengikuti jejak langkah para ulama-ulama pendahulu, yang mana mereka banyak menulis hadis-hadis dengan angka 40. Jadi ada filosofi di balik angka 40 itu. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, ini panjang kalimat yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Arba'in ini, tapi singkat aja ya. Singkatnya, karena banyak ulama-ulama sebelum Imam Nawawi yang mengarang kitab tentang 40 hadis, tapi dalam bidang-bidang masing-masing. Jadi bidang-bidang yang terpisah-pisah. Jadi setiap masalah mereka nulis kitab tentang 40 hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Misalkan ada dalam masalah usuluddin, ada ulama yang menulis kitab 40 hadis tapi khusus tentang usuluddin, yaitu tentang tauhid. Ada juga tentang jihad, 40 hadis tentang jihad. Ada 40 hadis tentang zuhud, ada tentang 40 hadis tentang adab dan sebagainya. Wa kulluha maqasidun salihah, dan wa kulluha maqasidu salihah radhiyallahu ala qasidihim. Jadi baik. Jadi mereka mengarang 40 hadis di sub masing-masing. Jadi beda-beda pembahasan. Tapi kata Imam Nawawi, waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Maka aku berpendapat bahwa alangkah baiknya kalau aku kumpulkan 40 hadis yang mencakup wahya arba'una hadisan mustamilatun ala jami'i dzalik. Kalau tadi setiap ulama ngarang kitab 40 hadis tentang subjudul tertentu, tapi Imam Nawawi pengen beliau ngarang kitab yang berisi 40 hadis tapi mencakup semua persoalan agama. Yang sampai dikatakan wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimah min qawaidid din. Setiap hadis yang ada di dalamnya itu terdapat hadis yang merupakan kaidah atau tiang pondasi agama Islam yang luar biasa. Ada ulama yang mengatakan itu hadis yang disebutkan Imam Nawawi nanti di dalam kitab ini disebut Madarul Islam alaih. Jadi pembahasan agama itu berkisar tentang masalah itu. Saking luar biasanya hadis yang disebutkan Imam Nawawi. Kemudian au nisful Islam atau seperdua Islam. Jadi seperdua Islamnya adalah hadis-hadis yang bakal disebutkan oleh Imam Nawawi. Au thuluthuhu atau sepertiga au nahwi dzalik dan sebagainya. Kemudian yang terakhir teman-teman, kenapa hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini bukan 40 tapi 42? Mungkin ada yang penasaran. Al-Arba'un ataupun Al-Arba'in An-Nawawiyah itu kan Arba'in 40. Kalau Arba' itu 4, kalau Arba'in 40. Tapi dalam hadis kalau kita buka kitab Al-Arba'in itu ada sekitar 42 hadis. Nah, jadi 42 hadis bukan 40 berarti. Jadi jawaban singkatnya, maksud daripada Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah itu bukan 40 tapi 40-an. 40-an. Sekitar 40, bisa jadi 42, bisa 44 dan sebagainya. Jadi maksud Al-Arba'in itu bukan 40 hadis tapi 40-an. Bisa 42, jadi tidak ada masalah. Begitu teman-teman sekalian. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Insyaallah di pertemuan akan datang akan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat, dan ini baru pertama ana live. Insyaallah bisa belajar bareng-bareng insyaallah. Sekian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau enggak langsung kita tutup. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kak Salmi, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Tamam. Mia mia. Ya akhir teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, sudah jelas semua atau uh, tidak ada yang perlu ditanyakan, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.